aku riset sebenarnya masalah Jogja Daur Sampah ini dulu awalnya itu apa? Awalnya keresahan itu dari berbagai kampanye yang Kenapa milihnya Bu Alfia sebagai subjek itu? Karena atau apakah setelah kita taruh di tempat sampah itu akan terurai atau selesai gitu loh, lebih ke sana. selesai. Kenapa aku kemarin merilis film ini? Yap. Karena Bu Alfia juga kaget kenapa dirilis katanya masih tahun depan gitu. Saya GR Dirilis secara Gara-gara. publik ya. ya. Nah sebenarnya kemarin yang membuatku resah adalah adanya benturan sesama warga yang saling menyalahkan. Ada yang pihak yang menyalahkan, kenapa sih kamu buang sampah sembarangan gitu. Terus pihak yang lain, kenapa sih kamu protes mulu gitu. Nah itu yang menurutku aku yang merasa berada di tengah-tengah, jadi kayak ini kenapa pada tidak bekerja sama gitu loh. Dan sedangkan pihak yang seharusnya dikritisi itu kayak ya udah ngikuti alur aja gitu. Seakan-akan dibiarkan, adanya pembiaran gitu di Jogja gitu. Karena ya isu yang tak omongin adalah Jogja Darurat Sampah. Ini udah nggak tahu kesekian kalinya. Dan sebenarnya Jogja Darurat Sampah juga salah satu pemicu kenapa aku dulu buat film ini dan ngangkat isu ini. Nah akhirnya itu yang akhirnya membuat, karena aku berpikiran apa sih kontribusi yang bisa tak lakukan gitu loh, yang setidaknya bisa berdampak ke orang selain aku sendiri gitu loh. Akhirnya ya karena aku pembuat film ya yang punya ya karya filmku sendiri gitu, yang dimana ya itu yang akan ku sumbangkan untuk setidaknya meredam pertikaian ini gitu. Gimana dari titik itu tadi yang dari awalan itu sampai sekarang, gimana cerita, apakah perjalanannya mulus atau banyak godaannya? Kalau ada godaannya apa saja kira-kira? Banyak. Karena kan itu terakhir kan tadi 2020 ya. Ya. Sekarang 2023. Ya, udah kurang lebih 3 tahun lah. Nah, gimana nih prosesnya selama 3 tahun ini, yang ditemui apa aja kira-kira? Sebenarnya kalau dibilang suka duka ya, dukanya itu nggak banyak. Dukanya itu lebih ke kadang dari kita sendiri sebenarnya. Misalkan nih lagi di habis jajan, capek gitu kan, terus mau nyuci plastik bekas jajan tuh males banget itu di situ. Tapi sekali lagi ketika kemudian saya ingat bahwa ada teman-teman di sekitar TPA Piungan yang seumur hidup mereka mungkin selalu hidup dengan bau sampah dengan air yang kita tidak tahu air itu layak minum atau tidak gitu. Hal itu kemudian buat saya, oke, saya harus melakukan. Jadi sebenarnya hambatan yang cukup terbesar dari diri sendiri untuk konsisten. Lalu perjalanan saya kan kemudian bertambah ya, dari yang tadinya menyelesaikan sampah yang ada di rumah, saya jadi pas di luar rumah saya mikir, misalnya seperti ini kan order seperti ini kan nggak bisa kita tolak ya, mau nggak mau pakai nggak boleh dilihatin ya mereknya. nggak mau pakai karena dari kebijaksanaan dari warungnya seperti ini, nggak apa-apa ya. Saya tadi mikir kalau ini saya taruh aja di sini, apakah pengelola warung akan menyelesaikan sampah ini dengan baik? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Dari situ hanya semua peralatan makan yang saya dapat dari jajan saya bawa pulang. Dapat rapat, dapat snack box, samanya saya bawa pulang. Jadi saya jadi nambah step lagi bahwa semua sampah yang saya hasilkan di luar saya bawa pulang agar nggak kepikiran gitu. Lalu kemudian hambatan lain, pastilah orang-orang merasa aneh. Ini orang freak banget sih sama sok iya banget gitu. Ya kan? Sampai kemudian saya ditertawakan ketika ada misalkan makanan ini, wah gila, gimana ini Via pakai ini, ditertawakan tanpa mereka tahu bahwa itu tuh melukai ya. Tapi saya mikir, kalaupun saya terluka, perasaan saya tuh nggak seberapa dibandingkan dengan teman-teman di sekitar TPA Piungan yang
mungkin seumur hidupnya harus Setiap hari. ya setiap hari. Dan saya sedih, justru sedihnya bukan karena saya disinggung, tapi kok santai banget menertawakan gitu. Padahal apa yang dia lakukan itu salah satunya berdampak nambah volume tempat sampah di Piungan itu. Jadi suka dukanya di situ. Sukanya adalah kemudian saya jadi terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang memang sudah melakukan ya. Jadi dari mereka saya banyak mendapatkan influence tentang kesadaran untuk menggunakan personal care yang ramah lingkungan. Dari situ saya belajar membuat sabun gitu kan ya. Terus banyak sekali. Ternyata kita itu sudah sedemikian diberikan sarana oleh Tuhan itu. Di negara kita itu semua ada. Kita butuh sabun cuci, ada pohon lerak. Kita butuh deodoran, ada tawas. Artinya tanpa harus kita menggunakan produk-produk yang sintetik, kita sudah punya semuanya. Dan itu yang kemudian menambah banyak sekali ini. Terus kemudian dari situ saya juga tahu trik and tips ya, supaya ketika kita di luar kita bisa mengurangi. Kita makan di tempat itu di warungnya itu salah satu bentuk untuk mengurangi kemasan. Iya. Benar. Itu. Dan ada pengalaman lucu ini Mas Enggar. Di depan kemarin kan di dekat sekolah saya yang sekarang itu kan ada warung pecel. Ya, warung pecel Madiun tahu sendiri kan. Saya orang Jawa Timur, kalau ada masakan Jawa Timur langsung radarnya naik gitu. Saya jajan ke situ, saya bawa kotak makan. Awalnya mau saya bungkus gitu, mau saya bawa ke sekolah. Tapi kok warung ini vibes-nya enak banget. Depannya itu adalah sebenarnya lebih ke tanah yang berisi tanaman. Jadi mirip sawah tapi bukan tanaman padi gitu loh. View-nya seperti itu. Wah, aku pengen makan di sini. Saya bilang, Mbak, saya makan di sini aja deh. Oke. Terus saya lihat piringnya. Piringnya itu pakai piring bambu. Anyaman bambu itu dialasi kertas nasi. Kertas nasi nanti kan pasti akan dibuang kan. Saya bilang, Mbak, maafnya pakai kotak saya aja deh, nggak usah pakai ini, soalnya kalau ini nanti ada kertasnya, saya nggak mau. Nanti kertasnya hanya akan terbuang, Mbak, saya nggak mau bawa pulang. Oh ya, udah kan, saya tinggal tuh itunya tempat makan saya, kotak makan saya nyari tempat duduk. Pas mbaknya datang bawa nampan itu isinya nasi di atas piring kaca. Ini Mbak, loh nggak pakai kotak makan saya? Enggak. Dia sambil senyum. Dari itu saya udah tahu bahwa mbaknya paham yang saya mau gitu. Itu seru. Saya merasa, terima kasih loh Mbak gitu. Mbak, maaf ya Mbak, saya merepotkan. Nggak apa-apa Bu. Karena saya nggak mau membuang kertas nasi itu gitu. Dan itu pengalaman yang touching buat saya sebenarnya gitu. Nah dari situ saya mikir, ternyata orang-orang itu sebenarnya bisa kok diajak gitu loh. Bisa banget. Tapi tadi kembali lagi pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang yang support itulah, mendukung support, itu. Gitu. Dulu waktu awal-awal aku mengurangi sampah, sama dipandang aneh juga. Kenapa? Karena aku memang jujur aku suka jajan gitu, terutama jajan angkringan di dekat rumah gitu. Entah itu es teh, es jeruk, atau makanan kecil, camilan gitu. Nah, waktu aku awal-awal itu aku bawa piring sendiri dari rumah, terus karena deket kan bisa jalan, bawa piring, terus bawa gelas, botol, gelas. Nah, itu aku jalan, itu tetanggaku pada nanya ini mau ngapain gitu. Karena mungkin itu sesuatu yang baru yang mereka lihat gitu. Karena kan biasanya ya udah datang aja, nanti paling bungkus, bawa tas kresek gitu kan. Nah, aku enggak, aku udah bawa itu. Dan bahkan sampai di angkringan pun ya ditanyain juga kenapa gitu. Ya emang kan memang usahanya memang mengurangi sampah gitu. Kan pada saat itu memang belum kondisinya nggak darurat sampah gitu. Jadi mungkin aneh itu bagi mereka, padahal kan itu nggak harus nunggu ya, nggak harus nunggu darurat sampah, nggak boleh buang sampah gitu loh. Ya bisa dilakukan kapanpun gitu loh. Nah, akhirnya itu awalnya itu satu keanehan. Terus kemudian aku berproses dari yang mengurangi sampah, mulai nyoba memilah. Selamat. Nah itu juga struggle juga di awal, karena kan aku biasanya, karena aku udah sebelumnya udah ngurangi sampah, jadi aku bisa tahu potensi sampah yang tak hasilkan itu apa aja, dan yang bisa tak pilah tentunya. Jadi kayak misal aku datang di rapat gitu, dapat
botol, botol. snack juga. Nah itu ya tak bawa pulang juga sampahnya gitu. Terus tak pilah tuh kayak plastik, botol plastik dan lain-lain. Terus nanti ada yang kertas kan, bungkus kemasan itu kan kertas. Terus macam-macam lah ada. Bahkan aku sampai alat-alat mandi juga itu tak kumpulin jadi satu. Terus juga barang-barang elektronik gitu yang bekas, yang rusak itu tak kumpulin jadi satu. Nah aku tuh bikin kantong di dapur gitu ya, kantong kresek sih, terus tak tulisi gitu, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, itu ada sekitar beberapa kantong kayak 4 atau 5 kantong gitu yang tak tempel di dinding gitu, tak canolin di dinding. Nah itu mungkin aku udah ngumpulin sekitar kurang lebih seminggu mungkin. Nah di akhir minggu itu ternyata sampahku mau dibuang sama orang tuaku. Karena dikira aku nimbun sampah di dalam rumah. Nah, apa namanya? Itu aku sempat apa ya marah-marahan lah. Karena aku berusaha menjelaskan gitu apa yang tak lakukan gitu. Aku bukan menimbun sampah di rumah. Alasan mereka ya nanti kalau ada tikus gimana dan lain-lain malah jadi apa sarang kayak gitu-gitu. Ya enggak, aku berusaha menjelaskan itu ke mereka dan ya sulit gitu. Dan akhirnya sampai harus mau nggak mau itu tak jual duluan yang masih sedikit gitu, karena kan nggak banyak kan. Kan niatku pengen tak kumpulin dulu, kalau udah banyak nanti biar sekalian ngambil gitu. Makanya toh itu juga dalam posisinya bersih, sudah tak cuci dan segala macam gitu. Jadi nggak mungkin, bahkan bau pun enggak walaupun itu misal kayak kaleng susu kayak gitu, bau pun enggak karena udah tak cuci. Jadinya enggak, aku pikirnya yo selama seminggu itu ya enggak menghasilkan apa ya yang negatif gitu loh di sekitar situ. Itu yang membuatku hampir mau menyerah gitu. Kayak ini orang terdekatku aja nggak mendukung gitu. Nah itulah yang akhirnya membuatku berpikir bahwasanya masalah ini tuh masalah kerjasama juga. Nggak cuma satu orang. Kalau satu orang, hanya satu orang yang melakukan, nggak akan ada banyak perubahan yang terjadi gitu. Dan itu butuh support dari segala pihak. Semuanya. Karena ya balik lagi, aku di situ nggak punya power, aku nggak punya otoritas untuk menentukan keputusan di keluarga ini gitu. aku cuma anak gitu, aku nggak punya otoritas yang tinggi. Ditambah aku nggak punya apa ya sumber daya atau alat gitu yang bisa mengurai itu sendiri gitu. Susah gitu. Jadi ini tuh butuh bareng-bareng untuk memahami. Nah akhirnya ketika kemarin pertama kali darurat sampah diumumkan, mereka meniru saya dan bertanya-tanya, ini enaknya gimana, ini gimana. Terus ke-trigger ya akhirnya ya aku membantu, tapi aku kayak sedikit batin, kan dari dulu saya udah bilang kayak gitu loh. Ini tuh akan pada akhirnya itu akan seperti ini kalau misal kita semua menyepelekan soal masalah sampah ini gitu loh. Nah di situ aku kayak semacam apa ya lega. Akhirnya setidaknya keluargaku sekarang udah mulai sedikit demi sedikit sih, semoga bertahan gitu. Semoga walaupun besok sudah normal kembali, semoga tetap diterapkan. Enggak cuman hanya ketika lagi darurat aja gitu loh. Ya ini semoga jadi langkah yang baik lah gitu. Karena ya itu tadi sekarang sudah mulai mengurangi yang jelas, terus ya memilah sedikit-sedikit. Kalau untuk yang mengkompos memang belum, karena memang agak susah. Akunya juga agak susah karena aku banyak berkegiatan di luar rumah, jadi ketika di rumah pun kadang nggak sempat gitu melakukan itu. Tapi aku pengen gitu meluangkan waktu untuk itu suatu saat nanti gitu. Ini dari aku sih. Nah nanti kita berdua juga menjawab gitu. Pertanyaan untuk kita berdua sebenarnya. Kami berdua. Nah Walve kan udah nonton filmnya beberapa kali mungkin. Nah aku penasaran, part mana yang favorit dan kenapa? Part favorit itu saat susah ya menjelaskannya, soalnya hampir semuanya favorit ya. Saya pilih salah satu aja. Sebentar, tak eling-eling.
part yang paling favorit itu yang proses saya, kegiatan saya waktu ngompos sama waktu ketemu petugas rapel. Favorit semua sama pas belanja. Ya, kenapa? Karena di situ saya menunjukkan bagaimana dengan belanja itu kita bisa berbelanja tapi mengurangi sampah. Oke. Dari mulai menggunakan wadah kita siapkan sendiri, terus kita memilih bahan-bahan makanan yang curah, berambang curah, bawang curah gitu kan, bawang merah curah, bawang putih curah gitu. Sama kalau part yang ketemu Bu Katinem dari Rapel itu adalah begini loh caranya saya tunjukkan ke penonton yang nonton film tuh kayak gini loh caranya menyelamatkan sampah itu supaya dibawa oleh tangan yang tepat gitu. Sama yang tadi terakhir apa? 3 tuh tadi yang ngompos. Ya. Okay. Part favoritku itu sih. Kalau aku Enggar hampir semuanya karena aku yang bikin gitu maksudnya. Aku jawab semuanya nggak boleh. Tapi ya kalau suruh milih itu untungnya udah tak pikirin dari tadi sih. Jadi aku agak curang gitu. Aku suka bagian yang pertunjukan. Yang main piano. Karena kenapa aku suka itu? Karena di situ di scene itu dari prosesnya itu aku cukup banyak improve-nya di luar dari konsep yang sudah tak tulis gitu. Jadi nah di situ itu jadi tantangan baru karena aku harus ngerespon keadaan kan. Keadaan aku harus ngerespon, jadinya dibantu juga sama Regina sebagai tim artistik dan juga Taufik sebagai sinematografinya. Nah kami akhirnya bisa membuat itu seperti pertunjukan gitu, dan disitulah part dimana reaksi penonton itu membuat saya gembira gitu. Karena reaksi pertama mereka biasanya itu tertawa. Nah dan itu memang salah satu yang pengen rasa bahwa sebenarnya ironi, sarkas kayak gitu itu style yang tak gunakan di film ini gitu. Nah akhirnya part itu jadi unik karena awalnya konser, terus aku nyajiin gambar-gambar kontradiktif gitu. Kayak ada pelang di piungan itu hati-hati ada hewan ternak. Padahal itu selanjutnya itu ada hamparan sampah yang dimana banyak banget sapi-sapi makan di situ. Nah bayangkan kalau itu adalah dianggap sebagai hewan ternak gitu loh. Nah akhirnya part itu jadi membekas karena reaksi penonton selalu ada di situ, apapun itu ya, entah tertawa, entah kaget, entah shock gitu karena melihat rangkaian gambarnya, dan menyenangkan gitu karena memang awalnya aku request karena untuk gambarin, kan aku di awal udah gambarin Bu Alfia sebagai guru lewat scene sekolah gitu. Tapi aku pengen gambarin lebih spesifik Bu Fia ini bidangnya apa gitu gurunya. Akhirnya ya karena beliau bisa main film, main musik, piano, ya udah saya pinjem pianonya gitu. Udah bikin konser aja di samping rumah gitu. Terkait dengan permasalahan ini ya. Mungkin kalau seperti yang ada di Undang-Undang nomor di tahun 2008 itu ya, nomor 80 nggak salah ya, kalau nggak nomor 8. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang layak gitu. Layak itu artinya sampah-sampah yang kita produksi itu benar-benar dikelola dengan baik, tidak ditumpuk seperti sekarang. Mungkin saya baru akan percaya untuk menyerahkan sampah saya di bak sampah. Ya, seperti di Swedia. Benar. Swedia itu bahkan negara itu ngimpor. Impor sampah. Sampahnya dipakai untuk energi. Diolah menjadi energi. Singapura juga demikian. Saya mikir kapan ya Indonesia bisa seperti itu, menyelesaikan sampah tidak dengan ditumpuk gitu aja. Saya membayangkan seandainya setiap daerah itu punya katakanlah pabrik pengolah sampah, berapa tenaga kerja yang akan terserap. Ya kan? Kemudian dampak ke lingkungan juga, dampak buruknya
akan ditekan. Mm-mm. Kemudian hasil dari reduksi sampah itu juga sebenarnya tetap berguna, bisa Bisa digunakan. bermanfaat. Iya, pupuk itu. Saya berharap itu. Nah, karena pemerintah sampai sekarang belum, saya lihat belum ke arah ke sana ya. Ya seperti yang Mas Enggar bilang tadi, kita udah milah, truknya datang, Iya, campur campur lagi. ya itu ya akhirnya kemudian membuat saya sendiri skeptis gitu akan kalau kita tidak menebalkan niat kita ya nggak akan ini. Dan juga kembali lagi ke ajaran agama, semua agama mengajarkan untuk berbaik-baik, menjaga alam. Betul. Ini sebagai salah satu bentuk amalan agama, apapun agama kita. Ya. Akhlak kita kepada alam, akhlak kita kepada lingkungan, itu salah satunya. Jadi semoga dengan pembicaraan ini akan semakin menambah kesadaran kita tentang bagaimana bertanggung jawab akan sampah. Sekarang sudah tidak lagi kita membuang sampah pada tempatnya, tapi bertanggung jawablah dengan sampahmu. Gitu. Nah, kalau dari saya, semoga kita nggak mewariskan ke generasi selanjutnya kiamat sampah. Terima kasih. Sampai jumpa.